8 agenda prioritas. Di dalam nota, ya mungkin ini istilah bisa benar, bisa beda, bisa sama artinya ataupun tidak. Kalau di nota, ini disebut strategi. Kalau di sini disebut agenda prioritas. Nah, apakah strategi dan agenda itu sama atau tidak ya? Bisa istilah, bisa sama, bisa tidak. Tapi di bab 3 nota keuangan, itu ada lagi namanya 10 bidang prioritas. 8 agenda ini ada di dalam 10 itu, tapi 2 tidak masuk. 2 yang tidak masuk itu adalah swasembada air dan perlindungan sosial. Kalau ini tidak dianggap prioritas, maka dia bukan sesuatu yang mendesak, penting, dan bahkan bisa diabaikan. Nah, ini saya perlu klarifikasi. Apakah 10 bidang prioritas yang ada di nota keuangan itu masih inline apa tidak nih? Karena kalau kita baca di nota, ini judulnya bukan agenda prioritas, tapi strategi. Nah, apakah strategi sama agenda itu sama atau tidak? Ya, itu kesepakatan aja lah. Bisa sama, bisa beda. Tapi yang bidang prioritas tadi, Bu Menteri, swasembada air dan perlindungan sosial itu masuk dalam 10 bidang prioritas pemerintah pada tahun 2026. Karena dia masuk dalam bidang prioritas, itu sesuatu yang mendesak, tidak bisa diabaikan. Itu satu. Yang kedua, di halaman 30. Halaman 30, tentang postur. Ini konsep pemerintah baru ini sekarang. Jadi tadi Bu Menteri menjelaskan bahwa belanja pemerintah pusat 3.136,5 triliun dan 650 triliun itu menjadi satu kesatuan pembangunan nasional. Oleh karena itu Pak Menteri, kami perlu rinciannya Pak. Program-program ini landing di setiap kabupaten kota. Jangan sampai ada kabupaten kota yang tidak ada programnya. Kalau tadi sebagaimana Ibu Menteri sampaikan di slide 24, ada sebagian berapa program inisiatif baru yang senilai 1.376 triliun. Kalau dilihat Ibu Menteri, inisiatif barunya itu hanya 474 triliun. 1.000 triliun sekian itu reguler, PKH. Terus apalagi KIP, ini kan reguler. Yang baru itu sekitar 400 triliun. Nah, apakah 400 triliun ini landing di setiap kabupaten kota? Atau nanti jangan-jangan hanya sebagian kabupaten kota? Oleh karena itu nanti di dalam pembahasan panja, Pak Menteri, sampaikan data lengkap kabupaten kota terhadap 400 triliun inisiatif baru ini. Kalau KIP, PKH, apalagi yang reguler, BPJS, penerima bantuan iuran itu kan dari tahun ke tahun. Kalau itu nggak usah diperhitungkan, tapi yang kita mau lihat adalah inisiatif baru yang landing di setiap kabupaten kota. Yang terakhir, saya ingin tayangkan mengenai postur APBN yang analisisnya. Bisa minta tolong tayangannya. Jadi ini adalah postur APBN yang disusun secara utuh oleh pemerintahan yang baru. Bisa diperbesar. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan negara, kenaikan 9,8% ini bagus, tapi pernah lebih besar lagi naiknya. Pernah naik 18%, pernah naik 12%, pernah naik 14%, pernah naik 13%. Artinya 9,8 naik ya kita sudah bersyukur. Tapi pernah naik lebih tinggi lagi. Belanja negara, khususnya belanja pemerintah pusat, naiknya 17,7%. Ini kenaikan terbesar pasca COVID. Tidak pernah belanja pemerintah pusat naik sebesar 17,7% selain kita waktu menghadapi COVID. Kemudian yang memegang rekor dunia ini yang transfer ke daerah.
turun 24,7%. Penurunan terbesar sepanjang sejarah transfer daerah masuk dalam APBN. Tidak pernah sebelumnya. Kemanakah transfer daerah ini pindah? Pastilah pindah ke belanja pemerintah pusat. Di mana belanja pemerintah pusat? Angka ini masuk. Sebagian besar masuk di BA Bun lainnya. Kalau tahun 2025 BA Bun lainnya itu 358 triliun, tahun depan itu 525 triliun. 525 triliun yang digunakan sendiri, direncanakan sendiri, digunakan sendiri oleh pemerintah. Tanpa dibahas bersama DPR. Katanya kita mau transparan, akuntabel, tertib. Nah, yang 525 ini, Bu Menteri, diundang RUU APBN 26-nya, keterlibatan DPR di dalam mencermati ini dihapus. Artinya apa? 525 ini pemerintah sendiri. Mau gunakan untuk apa aja silakan. Nah, ini yang menurut saya tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu yang 525T ini nanti dalam pembahasan agar ada rambu-rambu, ada pagar, ada kriteria, ada syarat dan ketentuan. Nggak bisa dong 525 triliun ini hanya berdasarkan diskresi dari pemerintah sendiri. 525 ini untuk kompensasi listrik, kompensasi BBM, ya dan lain-lain yang biasanya setiap tahun digunakan berkisar sekitar 225 triliun. Artinya pemerintah punya 300 triliun yang bisa dibelanjakan sendiri tanpa dibicarakan dengan DPR. Nah, ini nanti agar dalam pembahasan Bu Menteri disiapkan, Bu Menteri, kriteria, syarat dan ketentuan sehingga aspek transparansi, akuntabilitas, rasa keadilan, rasa kepatutan sesuai amanat Undang-Undang Keuangan itu terpenuhi. Demikian pimpinan. Terima kasih.